Selamat pagi teman-teman semua pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membahas dosis pupuk yang pas untuk tanaman anggur. Seringkali orang kebingungan berapa sih dosis pupuk yang pas untuk tanaman anggur. Sebetulnya kalau kita membicarakan dosis pupuk yang pas, ya, itu banyak faktor yang mempengaruhi. Antara lain adalah besarnya tanaman anggur itu, sama banyaknya media tanam. Maksud saya begini, makin besar tanaman anggur, otomatis makin banyak kebutuhannya akan pupuk. Ya. Makin banyak juga volume media tanam pada tanaman anggur itu, makin banyak juga kebutuhan sama pupuk. Ya. Jadi tanaman anggur akan mengalami overdosis pupuk, mudah sekali mengalami overdosis pupuk dan menjadi keriting daunnya atau bahkan mati kalau kelebihan pupuk. Ya. Sebetulnya tanaman anggur ini tanpa pupuk kimia seperti NPK dan sebagainya, MKP dan lain-lain gitu, mereka juga tetap bisa tumbuh subur dan besar. Ya. Jadi fungsi pupuk kimia seperti NPK atau MKP itu hanya mempercepat proses, ya, yang terjadi sama pohon anggur itu. Dengan tambahan NPK, pohon menjadi lebih cepat besar, ya, cepat vigor. Ya. Tapi harus hati-hati karena kelebihan pupuk kimia ini bisa menyebabkan overdosis dan pohon menjadi rusak bahkan mati. Ya. Pada kelebihan dosis tahap 1, pohon akan mengalami keriting daun atau rusak. Ya. Saya contohkan, ya. Ini, ya. Di sini ada pohon anggur saya yang mengalami OD pupuk, ya. Terlalu banyak pupuk sehingga daunnya sebagian terbakar dan sebagian keriting sehingga udah saya buang semua. Ya. Ini contohnya, ya. OD kelebihan pupuk. Ya. Tapi kalau dia pas pupuknya, dia akan bagus-bagus saja tumbuhnya. Ini kira-kira anggur ini ditanam berbarengan dengan yang tadi. Ya. Ini tidak mengalami OD, yang tadi mengalami OD atau overdosis, ya. Jadi berapa pupuk yang pas gitu, ya? Dari yang saya pelajari, kalau kebutuhan anggur itu misalnya kita sebutkan di angka 5, ya, kita lebih baik kasih 3 atau 4 aja. Karena kita nggak tahu 5 itu berapa gitu, ya. Mungkin 1 sendok makan, mungkin setengah sendok makan, kita mulai dari yang sedikit, ya. Dari sedikit, kita mulai aja. Kalau menurut pengalaman saya, anggur dengan ukuran seperti ini, ya, supaya tidak OD, kita cukup kasih 1 sendok teh atau kurang, ya. Karena ini media tanam juga terbatas tempatnya, ya. Ini pot ukuran 50 cm, ya. Saya nggak tahu pastinya liternya berapa, mungkin sekitar 50 liter, lebih kurang, ya. Jadi kira-kira kalau saya kasih sendok, begini, ini ukuran udah cukup, ya, untuk pohon ini, ya. Kurang sedikit, ya, mungkin lebih baik, ya, daripada kelebihan.
Karena kelebihan kalau kebutuhannya kita sebutkan di angka 5, kita kasih 6 atau 7, pohon akan rusak ya, seperti yang tadi contohnya. Tapi kalau kurang sedikit nggak soal, pohon akan tetap tumbuh, akan tetap subur ya. Hanya kalau ukuran dosis pupuknya pas, dia akan lebih cepat pertumbuhannya ya. Jadi kita lebih baik sedikit agak bersabar dengan memberi pupuk dengan dosis lebih rendah daripada kita buru-buru mau besar, pohon jadi rusak atau bahkan mati ya. Kita lihat lagi di sebelah sini. Di sini ada pohon anggur saya grounding di tanah ya. Kita lihat ya. Kita tanam di tanah ya. Dan udah lumayan besar ya pohon anggur ini. Udah lumayan besar. Kita lihat di atas ya. Nah ya, kita lihat di atas ya. Pohon ini lumayan besar ya. Untuk pohon yang besar seperti ini, apalagi tanam di tanah, berarti media tanam di sini tidak terbatas jumlahnya, karena akar bisa nyebar kemana-mana. Ya, kita nggak soal memberikan pupuk dengan dosis banyak seperti ini, 1 sendok makan, ya. Kecil kemungkinan dia mengalami OD ya, 1 sendok makan atau bahkan mungkin 2 sendok makan kita tebarin keliling, dia kecil kemungkinan OD karena pupuk ini akan tersebar kemana-mana. Ya, setelah kita siram dia akan tersebar, diserap oleh media tanam atau tanah kemana-mana, sehingga risiko OD akan lebih kecil untuk pohon yang ditanam di tanah dengan ukuran yang lebih besar seperti ini. Sementara kalau untuk yang pohon yang berada di pot, ukurannya media tanamnya terbatas, dia akan mudah menjadi overdosis atau OD ya. Jadi untuk mendapatkan ukuran yang pasti berapa dosisnya pupuk kimia atau pada tanaman, mulai aja dari sedikit-sedikit, mulai dari setengah sendok teh kalau perlu ya. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada tanaman anggur saya yang kecil ya. Ya ini ya. Mungkin ini kita kasih segini aja cukup. 1 ujung ya. Ini udah cukup ya. Kalau nggak mau resiko, ini udah cukup untuk kita tebarkan sekeliling media tanam ini. Ya. Jadi yang menentukan banyaknya pupuk itu bukan umur tanaman. Oh, kalau umurnya 7 bulan berarti kebutuhannya sekian. Bukan, tapi besarnya tanaman dan volume media tanam ya. Jadi mau umur 7 bulan kalau tanamannya masih kecil, tumbuhannya kebetulan lambat, lebih baik menggunakan pupuk lebih sedikit. Ya. Kalau tanamannya kebetulan vigor dan besar, kita bisa kasih lebih banyak pupuk. Ya. Intinya hati-hati dalam memberikan pupuk kepada tanaman. Ya. Saya dulu juga seringkali mengalami memberi pupuk sehingga tanaman saya menjadi overdosis. Dari situ saya bisa dapat pengalaman dan kesimpulan yang akan saya bagikan buat teman-teman bahwa lebih baik kita memberi pupuk dengan dosis yang sedikit agak rendah sehingga aman bagi tanaman daripada kita terlalu bernafsu ingin pohon itu besar ya, terlalu banyak atau terlalu sering memberi pupuk juga sama berbahayanya. Menurut saya mungkin pupuk kimia maksimal 1 minggu sekali, itu maksimal ya. Tapi mungkin kalau mau aman 2 minggu sekali aja cukup kalau menurut saya. 2 minggu sekali, sebulan 2 kali itu udah cukup. Ya. Sementara kan di media tanam ini juga udah ada, kita udah kasih pupuk kandang atau kohe kambing, ini kita lihat di sini ya. Ini udah ada kohe kambing ya, yang kita campur ke media tanam. Tanpa pupuk kimia dengan kohe kambing atau pupuk kompos dan sebagainya yang lebih alami, itu juga tanaman bisa besar ya. Sekali lagi, pupuk kimia hanya membuat proses tanaman menjadi lebih cepat ya. Tanpa pupuk kimia juga tanaman kalau sudah tiba waktunya, udah cukup besar,
ukurannya, sudah cukup umurnya, otomatis dia akan berbuah dengan sendirinya. Ya. Tanpa MKP sekalipun tanaman juga bisa berbuah. Ya. Secara alami semua tanaman anggur akan berbuah kalau udah tiba waktunya, maksudnya udah besar dan sudah cukup kondisi tanaman tersebut untuk berbuah atau berbunga. Ya. Jadi pupuk kimia hanya mempercepat proses. Ya. Jadi mulai aja dengan sedikit-sedikit ya kalau menurut saya kalau untuk menentukan dosis, karena sulit menentukan dosis maksimal yang pas buat tanaman ya. Faktor ukuran besar tanaman yang berbeda-beda menyebabkan kebutuhan terhadap pupuk juga berbeda-beda ya. Makin besar, makin banyak si tanaman anggur ini bisa menerima pupuk. Makin kecil ukurannya, makin sedikit dia bisa menerima pupuk. Begitu juga dengan volume media tanam. Makin besar pot atau planter bag yang kita gunakan ya untuk menampung media tanamnya, dan makin banyak media tanamnya, makin kecil kemungkinannya tanaman ini mengalami OD pupuk atau overdosis ya. Jadi anjuran saya adalah mulailah selalu dengan dosis sedikit demi sedikit ya. Nanti kalau pohonnya tambah besar, kita boleh tambahkan. Mulai aja dari setengah sendok teh atau bahkan kurangin lagi gitu ya. Kalau tanamannya masih kecil kurangin lagi, mungkin 1/4 sendok teh. Nanti seiring waktu bertambah besar, kita tambah pupuknya perlahan-lahan, bisa mencapai 1 sendok makan maksimal kalau untuk yang di pot ya. Kalau sementara kalau untuk yang di grounding di tanah, kalau pohon udah besar kita bisa kasih 2 sendok makan. Ya, jadi saya sarankan lebih baik kita memberi pupuk secara aman aja. Ya. Buat saya 2 minggu sekali atau 10 hari sekali mungkin aman ya. Daripada kita berikan pupuk seminggu 2 kali atau seminggu sekali ya. Yang penting kita pelihara aja kondisi pH tanaman tadi ya. Jangan lupa tambahkan sebulan sekali pupuk kandang ya yang sudah difermentasi di atas media tanam, sehingga media tanam akan terpelihara kesuburannya. Nah, saya rasa untuk kali ini sekian dulu ulasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman pencinta tanaman anggur, terutama buat para pemula yang baru mulai menanam anggur. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.